0,1 untuk intercept, 0,145, 0,398, 0,842, 0,851, 835, 392. Semuanya di bawah, di atas 0,05. Tapi yang terkecil adalah leg 1 dan leg 2. Itu kalau di pendekatan machine learning atau statistical learning nggak masalah ya. Kemudian kita akan melihat yang penting kan memprediks dari probabilitasnya. Kemudian nanti kita lihat kalau lebih besar dari setengah kita anggap 1 yaitu up, kalau kurang dari setengah adalah 0 yaitu down. Nah, nanti kita lihat akurasinya di sana. Jadi perkembangan dari regresi logistik itu nanti pertanyaan, perlukah kita alternatif selain regresi logistik? Kita nanti akan mengenal apa yang kita sebut dengan diskriminan analisis, yang kita sebut dengan linear, yang kemudian yang kedua adalah kuadratik diskriminan analisis, kemudian yang ketiga adalah nearest neighbor, jadi metode tetangga terdekat. Apa artinya itu ya? Jadi kalau progresi logistik itu kan nanti kalau well separated nanti ada beberapa kelemahan. Dan ini salah satu pendekatan statistik juga, sehingga orang berpikir alternatif lain, yaitu kalau X-nya itu juga mempunyai satu distribusi, itu nanti akan kelihatan lebih baik, dan itu akan mengacu kepada yang sudah kita kenal, teorema Bayes. Jadi seperti dalam prinsip dalam sains, orang selalu tidak puas dengan kondisi yang ada dan selalu mencari alternatif yang lebih baik. Apa kelemahannya, bagaimana memperbaikinya. Nah, nanti juga kita lihat kalau pendekatan diskriminan analisis itu kita bisa menghitung probabilitasnya kan dalam pendekatan Bayesnya. Tapi satu ketika kita nggak bisa ngitung gitu. Kalau nggak bisa ngitung dalam kehidupan sehari-hari kan kita tuh percaya pada tetangga kita gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kan tetangga itu kan ya mudah-mudahan tetangganya baik kan gitu. Kita akan minta tolong kepada tetangga gitu. Jadi probabilitas awal atau prior yang tidak diketahui itu nanti dalam nearest neighbor itu kita dekati dengan kalau tetangganya yang probabilitasnya terbesar, nah itulah yang kita pakai. Dan itu tidak memakai asumsi apa-apa, dan hasilnya dalam banyak hal tidak mengecewakan. Jadi main goal atau tujuan utama dari klasifikasi itu sebenarnya kita ingin membuat model berbasis data untuk mempredik dua outcome atau lebih sedikit. Jadi regresi logistik nanti bisa ke 3 atau 4 outcome juga kan menjadi minimumnya kan. Tapi sementara ini kita
berpikirnya hanya iya dan tidak. Nah, kemarin kita sudah melihat bahwa kasus-kasus seperti apakah seseorang itu berpenyakit jantung atau tidak dari data-data itu. Kemudian seorang yang akan apply loan atau pinjaman ke bank akan dikabulkan atau tidak. Seseorang akan membeli atau tidak. Jadi sekarang itu misalnya ada tawaran sepeda motor atau mobil di dalam HP saudara itu kan banyak itu tawaran-tawaran. Nah, kalau di situ kita akan ditanya tertarik, nah kemudian akan kita diminta untuk memberikan datanya. Nah, dari situ akan dilihat apakah orang itu membeli atau tidak. Jadi artinya mempredik berdasarkan data. Jadi data driven, bukan model driven. Nah, jadi idenya di sini adalah menentukan probabilitasnya kan gitu. Jadi kita punya DLN ya, ini sudah ya kemarin sebenarnya. Karena nanti ini hubungannya dengan kita akan menggunakan data training dan data testing, bukan pendekatan uji hipotesis, yaitu signifikansi. Kalau kita lihat ini misalnya dari data, karena ini 1250 kan tidak semuanya akan kita pakai, sementara kita lihat misalnya data 10 ya. Dari yang gua lihat nah, kemudian sekarang kita akan melihat seberapa akurat dari regresi yang kita kerjakan ini. Jadi kita lihat dulu kontrasnya. S-market direction. Jadi kalau down itu diberi angka 0 dan up itu diberi angka 1. Dan ini tujuan dari regresi logistik yang dibuat dan 1. Jadi yang lebih besar setengah kita anggap ya up, yang kurang dari setengah kita anggap down, yaitu diberi angka 0. Gimana caranya? Jadi kita lihat DLN curve.
prediction itu aplikasi dari banyak 1.250 jumlah datanya ya. Kemudian diisi yang lebih besar setengah kita anggap up CLM prediction CLM besar dari kita anggap up kemudian kita bisa buat tabelnya untuk melihat seberapa benarnya itu. Kita buat tabel CLM prediction Bono is market direction. Ya, jadi ini kalau dibaca artinya apa itu? Kalau yang down dipredik down itu 145, tapi down dipredik up 141. Kalau up dipredik down itu 457, up dipredik up itu 507. Jadi yang benar berapa? Down dengan down 145 kan? Up dengan up 507 dibagi 1250. Jadi itu down diprediksi down, up diprediksi up gitu. Kalau down diprediksi up itu 457, up diprediksi down itu 141. Jadi yang benar berapa itu? 507 145 ditambah 0 507, jadi yang di sini ini yang benar kan ini. Jadi down diprediksi down, up diprediksi up. Dibagi 1250. Ini sama dengan 145 ditambah 507 dibagi 1250. Jadi 52% prediksinya itu benar. Nah, pertanyaannya apakah 52% itu baik atau jelek? Nah, seperti dalam regresi dulu saya pernah cerita, kalau dalam keuangan itu
R kuadrat 0,90 itu masih rendah. Tapi dalam akuntansi 40% sudah tinggi. Jadi kalau harga itu memprediksi naik, benar-benar naik, itu juga relatif susah gitu. Jadi angkanya di antara 0,50 sampai 0,60 itu katanya sudah baik. Jadi memprediksi nasib itu kebenarannya di antara 0, sama 0,6 itu sudah dianggap baik. Jadi memprediksi itu susah. Apalagi kalau pasar kan gitu. Saudara lihat pemilihan presiden Amerika sekarang itu kan perbedaannya kan hanya berapa itu? 51-49%. Jadi 51% dan 0,49 itu kan sedikit sekali ya perbedaan. Dan itu polster itu kan memprediksinya juga sekitar itu. Jadi itu yang kita lihat. Tapi ini bisa juga kita gunakan, ini kalau kita hitung dengan angka ya, kalau dengan programnya adalah min CLN. Berat itu kematian S master. Jadi sama ya, 0,5216. Jadi kita nanti tidak usah ngitung, tapi kita menggunakan min dari ILN berat sama dengan arahnya. Nah sekarang seperti saya katakan tadi, pendekatan mesin learning atau statistical learning itu kita menggunakan data training maupun data testing. Nah, trainingnya di sini adalah data training kita akan buat data training itu namanya master variabelnya luar year. Di tahunnya kita buat begitu dari 2005. Jadi ingat data kita itu tahun 2000 sampai 2005 datanya harian kan gitu. Nah sekarang yang dibuat data training itu adalah data tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Jadi trainingnya adalah untuk tahun kurang dari 2005. Nah, kemudian yang ini data training, data testingnya itu adalah kebalikannya. Jadi komplemennya itu kalau di sini pakai tanda pentung. Untuk tahun 2005 itu yang kita buat sebagai data testing.
Jadi di luar data training. Jadi ada tanda pentung itu artinya di luar yang data training itu. Jadi di luar data training berarti untuk tahun 2005. Jadi kalau kita lihat datanya berapa itu 252 baris ya tinggalnya. Jadi kalau kita cek itu dimensi dari market titik 2005 kemudian directionnya untuk 2005 itu sama dengan S-market buat direction. Di luar yang kering. Ya. Sekarang kita lihat apa namanya p-value yang terkecil apa tadi leg 1 dan leg 2. Jadi awalnya kan kita regresikan pada semua variabel, tapi yang p-value-nya paling kecil adalah leg 1 dan leg 2. Sehingga ada baiknya kita coba prediktornya itu cukup leg 1 dan leg 2. Apakah itu akan menaikkan akurasi atau enggak. Jadi akurasi pertama itu kalau kita lihat di sini 5216. Apakah nanti akan naik atau tidak? Dengan kita hanya memakai p-value yang lebih kecil, dua yang lebih kecil yaitu leg 1 dan leg 2. Jadi ini yang menunjukkan kalau nanti lebih bagus kan berarti dua hari terakhir itu adalah lebih baik prediktor yang lebih baik daripada hanya kesemuanya 5 hari kan gitu. Jadi ini kayak mendekati Markov ya. Jadi kita hanya ingat pada hari yang kalau Markov itu kan hari yang kemarin. Di sini 2 hari kemarin. Jadi itu seperti kita aja. Jadi kalau misalnya kamu berantem sama pacarmu 6 hari yang lalu mungkin berantem 5 hari lalu berantem gitu. 2 hari yang lalu sudah baikan gitu, kamu ingatnya sudah baiknya yang 5-6 hari yang lalu itu sudah lupakan gitu. Jadi nanti kalau itu leg 1 dan leg 2 menjadi prediktor yang lebih baik. Kalau Markov itu hanya ingat hari kemarin aja. Kalimantan. 2 hari ke belakang itu sudah nggak ingat lagi. Itu Markov chain itu, rantai Markov. Jadi yang signifikan itu adalah hari yang kemarin. Itu Markov dan itu kebanyakan kan begitu. Jadi teman yang baik itu yang ingatnya yang kemarin kan. Hari-hari yang yang selalu diingat itu adalah hari kemarin, yang 2 hari ke belakang itu sudah lupa kan gitu. Nah nanti kita lihat apakah 2 hari itu
juga akan lebih baik daripada 5 hari untuk mempredik itu. Jadi kita mulai dulu dari ini dengan data training dan data testing ini apakah jadi lebih baik. Jadi kita mempunyai dua hal ya. Kalau kemarin kita dengan semua data tanpa training dan testing, sekarang kita mulai dengan data training dan data testing. Jadi yang dilihat itu kebaikan dari data testing aja. Kemudian nanti kita lihat kalau yang 5 leg itu dengan 2 leg itu mana yang baik. Jadi kita mulai dari yang semua leg dulu, tapi sekarang menggunakan data training, kemudian prediksinya menggunakan data testing. GLM sama ada dengan ini, hanya bedanya kita menggunakan subset sama dengan data training gitu. Jadi GLM direction pada Dampak kreativitas yang berlebihan saudara. Semangat belajar. Di video kali ini kita akan belajar tentang dampak kreativitas yang berlebihan. Untuk itu, siapkan dan buka buku kaliannya. Tema 4 utama 3 materi IPA. Kemudian kita lihat datanya. Eksploitasi merupakan kata yang sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu hal yang dilakukan. Kemudian belumnya. Istilah eksploitasi ini ditemukan pada bisnis seperti eksploitasi sumber alam dan lainnya. Nah, ini bedanya kita menggunakan data training aja. Jadi subset eksploitasi apa? Sumber daya alam apa? Sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu sumber daya alam yang sering eksploitasi apa? Biasanya hutan, tambang. Manusia melakukan untuk berbagai kepentingan. Jadi ini persis sama dengan tadi, cuma bedanya di sini ada subset sama dengan tren. Berarti regresi logistik itu hanya dikerjakan pada data training. Misalnya 1 hektar segini, apa tebangi semua, tebangi terus di peduk dibersihin. Nah, kemudian kalau prediksinya itu digunakan pada data testing. Wah, antara kota ini sama ini. Jadi prosedurnya itu model itu dibangun pada data training, hasil dari model digunakan pada data testing. Jadi kebaikannya itu dilihat pada data testingnya. Jadi GLM workshopnya data namanya itu sama dengan predik. Sehingga menyebabkan persediaan oksigen di bumi menjadi berkurang. 2. Meningkatnya suhu permukaan bumi menjadi lebih tinggi. Anak-anak. Nah, ini yang digunakan adalah tadi data testing, jadi S. Nah, itulah kenapa jika kita berteduh di bawah pohon siang hari, udara di sekitar pohon type sama dengan responnya. 3.
terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Pasca di akar perbukitan menampak dan cenderung. Ini tahu ini belum sih tahu ini nang apa jalan ekspektasi apa yang kedua? Yang kedua apa? Enggak ngerti toh. Jadi ini sudah kita prediksi untuk data testing. Kemudian seperti tadi kita lihat yang up-nya berapa, yang down-nya itu berapa. Jadi Jadi panas. GLM.top Bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Pasca posisi akar perbukitan GLM.red prediksi. Lawan dan aman. karena pohon ditebang ketika hujan Sama dengan adalah yang menahan replikasi. sehingga terjadi Datanya tadi kan tinggal 252 kan, gitu. Jadi kita hanya menuliskan untuk dan hilangnya kita banyak buah-buahan yang tumbuh di hutan Kurangnya sumber makanan. downnya itu sama dengan Tingginya 252 habitat hewan. sesuai dengan dimensi yang di atas tadi. berkurang akibatnya membuat hewan yang mati. GLM.red 252. Eksploitasi sekunder hilang. Dan pemerintah Kemudian GLM prediksi yang lebih besar dari setengah kita anggap up kan. Jadi GLM dampak anak-anak itulah alasan mengapa kita harus menjaga hutan prediksi tadi kita lihat banyak memberi manfaat. GLM.top Inilah beberapa contoh manfaat hutan bagi manusia dan lingkungan. Manfaat satu. Ortodunia. Menjaga keseimbangan ekosistem. Ekosistem. 5 Habitat makhluk hidup Menjadi habitat makhluk hidup. itu yang sama dengan up. Dan menjaga kesuburan tanah, keseluruhan tidak banjir dan longsor sebagai sumber makanan, bahan hidup, obat. iya. Kemudian kita buat tabelnya. Manfaat Jadi hutan. tabel Oleh karena itu kita wajib itu pelestarian hutan GLM antara lain melakukan rehabilitasi hutan yang gundul, prediction Menanam kembali hutan yang menanam kembali yang gundul. Juga prediction tebang pilih tebang pilih, revitalisasi dan tebang pilih. anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasan mudah kalian mengerti dan kalian Hutan paham dan Kalimantan. sudah menonton. Tapi ya, Jadi yang sekarang hasilnya ketepatannya itu berapa? Down itu 77, up dan up itu 44. Ini kan yang benar kan berarti ini kan. Cuma kita di sini cuma sampai jam 1 kok. Down dengan down itu 77, up dengan up 44. Jadi kebenarannya adalah 77 44 dibagi bukan 1250 tapi 252. Tapi kita sudah tahu nggak usah dihitung itu, tapi kita pakai table kan tadi. Nonton itu kamu. Admin ya. Kayak ini. GLM prediction sama dengan direction prediction (0,480) berarti turun kan malahan ya. Jadi artinya prediksi ini tidak lebih baik karena itu kalau dikerjakan pada data testing itu malah lebih rendah kan gitu.
Sehingga kita akan mencoba kalau ini kita regresikan pada yang jadi ini 0,48 itu lebih rendah daripada 0,552. Nah, sekarang karena itu kita tahu bahwa tidak semua koefisien itu signifikan gitu. Yang terkecil kan hanya leg 1 dan leg 2, sehingga kita mencoba bagaimana kalau si LNP-nya itu dikerjakan pada leg 1 dan leg 2, kemudian kita lihat pada data training. Jadi prosedurnya itu memang model itu dikerjakan pada data training, hasilnya dilihat pada data testing. Yang tadi itu pendekatan statistik ya. Untuk semua data tidak ada training, tidak ada testing. Bentar saya harus ke belakang bentar.
Ya, Hmm. bandingkan menambahkan hutan padat dari 150. Terus Ada. jadi banding kan? Jadi regresi Ayo, tanya logistik gigi, oh, itu ada halaman biru lagi mau. regresi biasa ada prediktor dan respon. Yang mempunyai distribusi itu adalah Saya mengamati, respon. perhatikan Prediktornya tidak penampakan punya penerimaan distribusi. hutan di Kalimantan pada gambar. Nanti kita lihat beberapa Warna kelemahannya, hijau menunjukkan adanya pohon dan warna tapi putih banyak kasus menunjukkan juga yang prediktornya itu mempunyai warna hijau distribusi. ini hijau ini. Tuh. Nah, itu Semakin yang banyak kita hijau sebut berarti nanti semakin dengan banyak diskriminan pohonnya. Semakin banyak putih berarti analisis. misalnya sekarang semakin Nah, dalam di diskriminan tahun analisis itu 1950 hutan yang banyak membutuhkan ada probabilitas prior. Jadi itu terus dilihat 30 tahun data pertama seperti daunnya berapa, naik upnya berapa, itu kurang bisa jadi prior kan. Kemudian kita akan tahun menggunakan 2000 misalnya pendekatan bias. 2005 2010 sekarang 2020 misalnya Nah, kalau distribusinya diketahui, dibandingkan dengan ini itu kita menggunakan diskriminan analisis. misalnya Bagaimana semakin kalau sedikit tahun berkurang distribusinya tidak bandingkan diketahui? penampakan hutan pada tahun Nah, itu yang kita kenal nanti dengan 1950 dan tetangga terdekat, itu tetangga terdekat. Jadi tetangga terdekat itu seperti kita lihat saja. Jadi tetangga terdekat yang terbaik itulah yang kita pilih sebagai tetangga kan gitu. Yang cocok dengan kita kan. sedangkan Jadi 2010 probabilitas yang paling banyak apa 2010 sesuai itulah yang kita pakai. Dan menurut sudah nah, itu banyak topik kita cuma bedanya sekarang yang kita lihat bahwa sudah banyak klasifikasi itu adalah hutan yang berkurang membangun model berdasarkan data. Jadi menggunakan data training sama data testing. Nah, pendekatan yang pertama yang kita lihat kemarin adalah pendekatan statistik. Tidak ada data training, tidak ada data testing. Kemudian yang kedua, menggunakan data training dan data testing, tapi hasilnya lebih jelek. Kenapa? Karena dari semua variabel itu ternyata semuanya tidak signifikan. Sehingga kita memilih variabel-variabel yang relatif p-value-nya terendah, yaitu X1 dan X2. Yang harus dicatat tetap bahwa pendekatannya itu pendekatan machine learning atau pembelajaran statistik itu harus menggunakan data training dan data testing. Oke, jadi dari 0,52 malah turun jadi 0,48. Sehingga kita mencoba yang kita gunakan leg 1 dan leg 2 saja. IGLN. Kemudian ILN. Dari direction. Diregresikan terhadap leg 1 dan leg 2. Datanya adalah pemilihnya kemudian subset sama dengan train. Jadi ini hanya dikerjakan pada data training saja.
Sebagai catatan, ini yang namanya COVID. Nah, kemudian kalau saudara kenal dalam statistik ada namanya COVID. COVID itu nanti berhubungan dengan distribusi normal, bukan familinya, bukan binomial. Itu hanya untuk diketahui saja ya. Jadi familinya itu tidak selalu binomial. Ada juga yang familinya itu normal dengan beberapa catatan, itu mestinya bentuknya beda kan gitu. Kemudian seperti biasa tadi kita akan gunakan glm.prop. glm.prop kemudian titik titik Isinya test market. Jadi dikerjakan pada data testing data tahun 2005 ya. Test market 2005 kaitnya sama dengan respon. Sudah yang berburu. Kemudian kita bangun berapa yang up, berapa yang down. Jadi banyak dan gundul sama dengan substansi dari itu harusnya di situ tuh, enggak lari. Kan banyak warna putih loh. sebanyak 252 sesuai dengan Dulu Pulau Jawa juga tuh. Tapi kita tidak. dimensi tadi. Kenapa kok berkurang? Kemudian dilihat yang produktivitas tengah kita anggap up kan gitu. Rumah-rumah itu kan rumah-rumah gede. Dulu kerja Jawa tuh Tanjungnya wah dulu nggak panas. Sekarang apa tuh? Nggak adem. Waktu masuk SD. Kalau main ke kali kurang sana atau adem banget kayak kurang tuh yang bekas tuh yang ada di buat banget. Tangan panas. Di sana kayak pohon hijau. Enggak panas ya. Panas. Dulu itu adem ada kabutnya itu kalau kayak di apa? Mungkin kita buat tabelnya. Enak. Sekarang ya. Di tulang belakang banyak. Sekarang sana masih pohon-pohon. Yo. Menurutmu mengapa kenaikan hutan pada tahun 1950 dan 2000 sangat berbeda? Mengapa? Nah, makanya kok berbeda kenapa? Pada tahun tempakan berarti turun di estimate turun 35, mengapa? naik di estimate naik 106. Karena di tahun 2010 berarti ini yang turun di posisi naik 35, naik di posisi turun 70. Nah ini akurasinya berapa? Kalau keseluruhan tadi 52%, keseluruhan dengan data training dan data testing turun 48%. Sekarang kita lihat
Ini berarti berapa kalau kita lihat Ya. jadi kita itu dengan 35 plus 106 berarti 252. 559. Berarti 0,56 kan? Berarti 56%. Berarti naik ya. So, kalau kita cek dengan min, kita cek dengan min ILM. Sama kan? 5595238. Jadi kira-kira 56%. Nah, sekarang kita bicarakan dengan linear discriminant analysis. Jadi regression itu pada dasarnya kan menghitung probabilitas Y sama dengan K diberikan X. Cuma Y-nya hanya 1 dan 0. Kan gitu. Nah, kalau dari segi probabilitas bias ini kan PY track sama dengan K, X sama dengan K itu kan sama dengan PY sama dengan K, X sama dengan X dibagi probabilitas X sama dengan X kan gitu. Nah, sekarang apa kelemahan dari regresi logistik itu? Bila kelasnya itu well separated, itu ternyata regresi logistik itu tidak stabil. Nah, kalau N-nya kecil dan prediktor X-nya itu mempunyai distribusi normal, maka regresi logistik itu juga tidak stabil gitu. Nah, di sini kita akan yang populer adalah kita menggunakan teori klasifikasi. Itu teori klasifikasi itu sebenarnya ditemukan oleh Fisher. Nah, jadi ini mungkin beberapa teorinya saya tulis di papan tulis. Karena hutan gundul. Hutan gundul. Ya, bosok tahu. Karena di tahun berapa itu? 2010 banyak lahan gundul. Dikarenakan yang disebabkan oleh Iya. Kan tahun 2020 kan belum. Kalimantan. Dan tahun 2000 habis. Makanya sekarang di Kalimantan juga sering banjir. Gimana ya itu? 2005 atau enggak? 2030. Bisa habis. Kenapa habis? Kita nggak ada hujan. Bisa.
Permisi Pak, Ya, kameranya yang untuk papan tulis belum nyala Pak di tempat saya. Speaker. ya, oke. Tes. Suara masuk? Masuk Pak. Dibaca, bisa baca? Belum terbaca itu. Ini belum terbaca. Sudah Pak. Saya ingat. Ya, ya. Halo. Hah? Halo. Bisa dibaca? Sudah Pak. Bisa Pak. Bisa Pak. Isi saya. Iya, ya. Nanti kalau sudah ke sana, ini dibuat aku. Ya. Ini di mute dulu, terus baru yang sana di unmute. Oke. Masih ingat produktivitas dari syarat ini? Ya kan? Kemudian saudara punya bentuk ini, ya, ini ada A1, maka N, ini B, ya, jadi saudara biasanya akan mencari PAK track B sama dengan PAK irisan B dibagi dengan PB. Nah, B-nya itu sama dengan jadi ini bagi dengan sigma ini rumus yang sudah kita kenal di probabilitas. Jadi dimulai dari probabilitas bersyarat PA track B sama dengan PA irisan B dibagi PB. Kemudian ini kalau kita punya partisipasi A1, AK sampai dengan AN, di sini ada B. Jadi B-nya itu kan sama dengan gabungan I dari 1 sampai dengan N B irisan AI kan gitu. Nah ini sama dengan PAI PB track AI yang di sini PAK PB track A. Jadi kita sepertinya sekarang mempunyai kalau saya sesuaikan di sini ya, kita punya K-kelas. Ini ada K-kelas, ini bisa AI aja ya. Karena tahun 2000 tahun itu katanya masih ada banyak tanya banyak
Jadi kalau regresi logistik itu sebenarnya kan begini. Menurutmu kenapa kan hutan pada tahun itu dengan maksudnya sangat berbeda? Kita mencari Kenapa gitu loh? P, Y sama dengan K diketahui X. Nah, ya kenapa? Cuma K-nya itu hanya 1 atau 2. Jadi Penampakan ini itu? hanya P, Y Kenapa sama yang dengan sekarang 1. untuk hutan dulu? Penguatannya Kenapa? X atau P, Y sama dengan Nah 0, itu penyebabnya. X kan gitu. Kenapa kan hutan pada tahun 1950 dan 2000 sangat berbeda? Karena pada tahun Nah, jadi dalam 2050 hutannya masih lebat. diskriminan analisis, Sedangkan 2010 banyak hutan gundul yang disebabkan oleh apa tadi? Pengembangan apa tadi loh? jadi X-nya itu mempunyai distribusi. X itu berdistribusi. Kalau dalam regresi logistik, X-nya itu dependent variabel aja. Dependent variabel, tidak punya distribusi. Jadi dalam analisis diskriminan kita mempunyai Y1 sampai dengan YK. YK. Disebut saja yang di sini adalah YM. Nah, kemudian di sini ada hampir sama aja. Jadi bedanya di sini itu P X sama dengan X, Y diberikan K itu diketahui. Jadi P X sama dengan X, diketahui, dan ini kita sebut dengan FK. FKX. Kita sebut dengan FKX. Kemudian VM itu adalah VM itu adalah proporsi Y dalam kelas ke K itu diketahui. Jadi ini merupakan prior. Jadi seperti tadi itu up-nya berapa, down-nya berapa, di awal itu kan diketahui. Nah itu kita anggap sebagai prior-nya. Proporsi dalam kelas K itu diketahui yang merupakan prior. Jadi kalau kasus dalam regresi logistik berarti hanya 2, P1 dan P2. Jadi kita akan mencari seperti tadi, kita akan mencari P, Y sama dengan K itu diberikan X sama dengan X kan gitu. Jadi kita akan beri P, Y sama dengan K, X sama dengan X. Jadi seperti ini,
Ada masalah? Iya Bapak, mohon maaf kameranya mati lagi Pak. Kameranya mati lagi. Sebentar. Saya coba untuk ini ya, kamera itu ini. Ini kurang bentar. Ya, kurang bentar. Gimana? Sudah? Sampun Pak. Oke. Jadi kita akan mencari, jadi kalau tadi di regresi logistik itu Y sama dengan 1, X, PY sama dengan 0, X itu. Sekarang kita akan mencari PY sama dengan K, X sama dengan X. Berarti ini kita akan menggunakan P, ini kan menggunakan rumus ini. Ya. Oh ya nih. Jadi kita akan menggunakan rumus itu, jadi ini kan sebenarnya sama dengan P, Y sama dengan K, P, Y sama dengan K, X sama dengan X, itu PA dan D dibagi PX sama dengan X. Gunakan ini ya. Nah, Berat. Apa iki? SK ini. jadi SK. P, Y sama dengan K itu sama dengan Tak PM. kirim file apa, Pi? PM dikalikan dengan Surat ini kan sama dengan keputusan dekan fakultas tadi MIPA. P, Angkatan Angka, tiap bla bla bla. P, Jadi Y apa? sama Surat keputusan. dengan K dikalikan Oh, dengan P, mengingat X sama dengan mengingat X, memperhatikan mau Y menetapkan. sama dengan K kan? Disocokkan dengan ini. Ya. Heeh. Y sama dengan X, PX sama dengan X, Y sama dengan K. Kemudian dibagi PX sama dengan X itu kan jumlahan dari PX sama dengan X berarti jumlahan dari ini P, Hanya lampirannya Y gitu. sama dengan Anu wae itu wae I garis daftar hadirnya hanya untuk bukti, Mbak, kalau dengan kegiatan ini emang benar K ada. besar ya Kemarin juga sama dengan yang bilang seperti itu. K besar, Mbak, ini daftar hadir. Y sama dengan I dikalikan dengan P, X sama dengan Iya, X, ini lah. Y sama dengan I kan gitu. Iya. Nah ini P yang Y sama dengan K itu sama Ngomong gue, dengan ini hanya evolusi lampirannya, dalam Mbak. Y Lampiran dalam kegiatan ini tuh memang kelas benar. kita solusi Itu Mbak Putri Raja. sama dengan V K dikalikan dengan F K X. Iya. Ini hanya untuk lampirannya SK ini, Mbak. Bukti apa? I dari Bukti 1 kegiatannya. sama dengan K PI Perlu tak kirim orang? I Ora perlu. X kan gitu. Ora perlu tak kirim. Jadi ini sudah cocok dengan Ya weh. Aku malah rame lu, Mbak. jadi kita menggunakan Aku rame lu. Aku mau rame. teorema Bayes, model Bayes. Ora, gah. Aku nganu Jadi ini ada versi kuliah Pak Bana. yang lain. Jadi ini proporsi awal itu diketahui. PKM Kemudian kita mempunyai distribusi X-nya itu pada tiap-tiap kelas itu diketahui. Jadi untuk kelas I itu distribusinya apa kan diketahui. Dan ini kalau Ya, linear boleh ya. diskriminan analisis itu masing-masing Nggih. distribusinya itu adalah
distribusi normal kan gitu. Bagaimana kondisi hutan jika terjadi lapangan? Jadi dalam Hutan menjadi gundul dan apa tadi lo? Bumi ini kenapa? Udara ini gimana tadi lo? Orang ambil hutan gundul tak ngono, apa hutan gundul? Hutan jadi gundul, terus ya, bisa menyebabkan apa? Banjir, suhu udara di bumi panas, oksigen berkurang. Oh, ini ditambah lagi. analisis Kondisi hutan juga jadi penebangan dengan terus menerus. masing-masing FIX Hutan gundul terus. Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus menerus? Nah, nomor 4 itu apa yang akan jadi jika kondisi berkurang? Apa lagi? Panas. distribusi Oksigen berkurang. Kita normal hewan dengan enak lah ya. ingin diikuti dan variasi sigma I kuadrat. Jadi semuanya itu tergantung pada asumsi distribusinya. FI itu artinya pada probabilitas X sama dengan, jadi kalau I itu ya probabilitas X sama dengan X, Y sama dengan I. Jadi pada masing-masing populasi ini di sini diketahui I1 kan diketahui berarti normal U1 sigma 1 kuadrat. Oh, Ini baju normal ini loh. sigma kuadrat dan seterusnya. Iya, yang tadi ya. Oksigen berkurang. Itu maksudnya adalah Banjir, ini bencana, apalagi tanah longsor. berdasarkan Itu semua kerusakan. Pengrajin kayu kemarin ya. Yang tiap namanya. Jadi kalau kita ingin mencari ini P ya Y sama dengan K diketahui X sama dengan X dan kita akan mencari P Y sama dengan K diketahui X sama dengan X. Nah ini kalau kita sebut dengan P X. PK di titik X itu berarti sama dengan Apa? Pika Entah kayak kemarin kali kan Nabi Ayub ada distribusi bikin itu. disebar akar 2 pi Ya nih, sehingga dikalikan dengan E pangkat eksponensial min setengah dari X minus mu K kuadrat per sigma K kuadrat dibagi dengan jumlah ini PI sebar akar 2 pi PI eksponensial min setengah X minus mu I kuadrat per sigma I kuadrat.
karena kita di sini bicara tentang terapan, kita akan membuat maksimum kan. Jadi di sini kita akan membuat tujuannya adalah membuat maksimum dari PKX. Nah, itu tidak disebutkan hasilnya, tapi kalau saudara melihat perhitungannya itu bisa dilihat di bukunya Johnson dan Wigren. Kalau saudara tidak puas ini bisa bukti perhitungan bisa dilihat di bukunya Johnson dan applied multivariate analysis. Anda kan dapat applied multivariate analysis mudah-mudahan yang dipakai Johnson Wigren itu ada buktinya. Itu maksimum PK itu ekuivalen dengan memaksimumkan delta. Itu sama dengan jadi maksimum dari PKX itu sama saja dengan memaksimumkan harga dari delta X itu sama dengan X muka per sigma kuadrat min logika. Kalau sigma kuadrat itu sama dengan sigma kuadrat sama. Mau dicetak? Nah, jadi terapannya itu akan kita melihat bahwa boundary titik batas untuk pemisahan itu adalah titik X sama dengan mu. Jadi kalau untuk dua kelas, jadi khusus Atas nama siapa, Mas? untuk Siapa? Rian. dua kelas RIAN. itu titik pemisahnya adalah X sama dengan mu2/2. Jadi kalau saya punya dua distribusi normal begini, ini mu1, ini mu2, maka titik pemisahnya itu adalah ini. Ini titik pemisah. Jadi titik pemisah. Jadi kalau datanya di sini, ya, itu masuk dalam. Jadi kalau ini apa? Populasi 1, ini populasi 2, X-nya di sini masuk populasi 2, walaupun sebenarnya
ada juga pengamatan dari populasi satu yang di sini. Jadi itu yang misklasifikasi. Ini juga begitu. Kalau saya punya titik di sini, itu kan, ini kan sebenarnya masuk dalam kelas ini juga kan, tapi itu dimasukkan dalam kelas P1. Jadi yang misklasifikasi. Jadi ini juga titik yang misklasifikasi kan. Jadi nanti dalam L itu kita harus mencari titik pemisahannya. Oh ya, siapa? Sekian kali sekian itu dijadikan titik apa pemisah. Jadi kita mencari titik pemisah seperti itu. Nah, kalau kita punya 3 populasi, bagaimana pemisahnya? Jadi yang saudara ingat kalau distribusi normal bivariat itu kan proyeksinya merupakan elips kan gitu di R2. Jadi kalau 3 juga proyeksinya itu semuanya merupakan elips. Jadi kita akan punya bentuk yang seperti ini. Jadi misalnya kita punya ini untuk populasi 1 proyeksinya, kemudian ini populasi 2 untuk proyeksinya, ini populasi. Jadi kalau dari kita lihat dari situ, kita akan punya misalnya kita punya 1, 2, kemudian 3 yang ini. Nah, ini jadi kita akan punya di sini kan kita punya yang garis yang sama ini, kemudian dari 1 dan 2 kita punya yang ini 1 dan 2 itu yang irisannya adalah kalau kita punya begini itu kan ini irisannya ya. Coba ini saya gambarnya lebih baik lagi. Jadi ini kita punya populasi 1, ini kita punya populasi 2, berarti ini biar agak bagus irisannya ya sebentar. Nah, ini kan ada irisannya di sana. Kemudian kalau yang ketiga itu misalnya ini jadi ini kita punya garis, ini misalnya adalah yang ini. Kemudian yang ketiga ini kita punya irisan yang ketiga ini di sini. Nah ini kalau kita bangun nanti kita akan mempunyai 3 bentuk garis ini yang membedakan antara populasi 1, populasi 2, populasi 3. Populasi 1, 2, dan 3. Jadi kalau yang 2 itu lebih mudah ya memandangnya, tapi yang 3 itu sebenarnya analog jadi dia halaman 143 itu.
Jadi sebenarnya itu kita mencari pemisah linier. Jadi nanti akan ada koefisien dari pemisah itu yang dari hasil dari R nanti. Pemisah ini yang dicari. Nah, kalau kuadratik itu artinya pemisahnya itu tidak linear pada dasarnya, tapi kita juga bisa mencari pada dasarnya adalah mencari pemisahnya cuma kuadratik sehingga gambarnya itu bukan garis lurus. Saya kira itu untuk sedikit teorinya. Nah, kita bisa melanjutkan di R-nya seperti apa. Ini berarti saya akan tutup di sini. Dibuat unmute dulu. Stop video. Terus unmute. Nggak tahu ini mute-nya di mana ini. Oh ini. Oh ini punya kamu, punya Subhanar. Ini unmute-nya nggak tahu ini di mana ini. Sudah. Saya coba dulu di. Unmute-nya di sana di mana? Unmute-nya di sana ini. Ini ada gambar putri. Oh itu di situ ya. Oke, R-nya sudah kelihatan, suara saya kedengaran. Halo? R-nya sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Oke. Jadi kita menggunakan LDA, Linear Discriminant Analysis. Bersama lagi. Jadi kita membuat LDA. Menerapkan tebang pilih. Tebang pilih ini pohon-pohon yang besar. LDA. Dipilih dulu gitu loh, rawatan. Persis dengan Tebang pilih. DN di sini direction. Ada leg 1, leg 2. Terus apa lagi? Terus leg 2, datanya snapshot. Nah, kemudian subset Nomor 6. oh sudah subsetnya kemudian ini. Kemudian LDA. Nah, jadi ini
P1-nya tandanya 49%, 491 ini, P2-nya 0,50816 ini merupakan prior-nya yang kita tulis tadi P1, P2. Grup minyak. Nah ini coefficient of linear discriminant analysis. Jadi min 0,642 leg 1 plus minus 0,51 sekian leg 2. Jadi ini yang berfungsi sebagai garis pemisah. Jadi semua data yang lebih besar dari minus 0,642 leg 1 min 0,512 leg 2 masuk populasi 2, yang lebih kecil masuk dalam leg 1. Jadi ini kalau kita lihat plotnya, plot dari LDA bit jadi grup yang turun ini yang grup yang naik. Jadi kalau kita lihat dengan asumsi distribusi normal itu akhirnya bisa menjadi pemisah yang sangat sederhana. Jadi koefisien, jadi ini kan sama dengan mu1 plus mu2 per 2. Jadi ini, jadi kalau perhitungannya itu kan memang agak panjang dan itu bisa dilihat di Johnson dan Wigren. Nah kemudian kalau di sini kita ingin melihat prediksinya, jadi LDA prediction itu dengan predik LDA predik dikerjakan pada S-market untuk 2005. Kemudian namanya dari LDA plus dan posterior X. Hey. Hey. Kemudian LDA plus itu sama dengan LDA dari prediction kemudian kita lihat hasilnya itu
LDA plus Nah, ini kita lihat hasilnya yang turun, di estimasi turun 35, naik, hipotesis naik 106, yang misklasifikasi 35 dan 76. Nah, kemudian kalau kita lihat akurasinya, ini dari LDA plus Gak apa yang banyak reguler rajin tadi. dari sini. Apa apa? Perhatikan 559. Jadi sama dengan yaitu hampir sama dengan yang tadi ya, regresi logistik, tidak sama dengan menebang regresi secara liar. logistik. Tapi lebih bagus dari kalau kita kerjakan pada semua variabel. Yaitu sementara untuk hari ini ya, dasarnya sudah capek saya. Oke, kita oke. Mana kok Mbak Mayang keluar dua ini kenapa ya? Iya Pak, soalnya yang satu pakai laptop, yang satu pakai HP Pak. Oke. Kayak Mbak Niken ini, Niken sekarang satu, kemarin dua. Iya, Pak. Iya. Saya kira itu untuk hari ini ya. Insya Allah kita ketemu lagi hari Selasa depan. Saya juga sudah capek juga ini. Iya, gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.